Selamat siang, Om Swastiastu. Apa kabar semuanya? Ya, pada pertemuan pertama mata kuliah Geografi Industri, yaitu persebaran industri di Indonesia. Yang pertama, pengertian industri. Pengertian industri dari sudut pandang geografi adalah sesuatu yang merupakan perpaduan dari subsistem fisik dan subsistem manusia. Pada umumnya, makin maju tingkat perkembangan perindustrian di suatu negara atau daerah, makin banyak jumlah dan macam industri dan makin kompleks pula sifat kegiatan dan usaha tersebut. Nah, persebaran industri. Persebaran industri di Indonesia sebagian besar masih terkonsentrasi di Pulau Jawa. Hal ini dikarenakan dipengaruhi oleh adanya faktor-faktor yang sangat menunjang, terutama yang berhubungan dengan ketersediaan tenaga kerja yang lebih banyak, sarana dan prasarana, transportasi yang lebih lancar dan memadai. Kemungkinan pada pemasaran hasil industri lebih memungkinkan karena selain penduduknya lebih padat, pasar juga sebagai salah satu tempat distribusi produk lebih variatif, baik pada pasar tradisional, supermarket maupun pusat-pusat pemasaran lainnya. Nah, di sini industri di dalam suatu pasar itu adanya interaksi antara dua negara, misalnya negara yang satu dengan negara yang lainnya. Nah, di sini juga membutuhkan transportasi yang saya bilang tadi. Persebaran industri di Indonesia yaitu yang pertama industri mesin dan logam dasar, kedua industri kimia dasar, yang ketiga aneka industri. Nah, 4 industri kecil. Dan pertemuan yang kedua dalam mata kuliah ini mata kuliah geografi industri ini membahas tentang perkembangan industri di Indonesia. Fase-fase perkembangan industri Indonesia itu berjarak dari beberapa tahun secara terstruktur. Misalnya periode sampai 1996. Dalam era Soekarno sampai tahun 1996, pemerintah sangat mengintervensi. Mengintervensi di sini campur tangan dan memilih berorientasi ke dalam pengembangan strategi industri. Fokus perhatian pemerintah dititik beratkan pada BUMN, Badan Umum Milik Negara, yang bergerak dalam sektor manufaktur. BUMN didukung dengan kucuran kredit perbankan, subsidi, dan falas. Falas di sini maksudnya itu valuta asing. Selain periode ini, ketidakstabilan politik, defisit anggaran yang tak terselesaikan. Defisit maksudnya di sini itu terjadinya pengurangan defisit. Inflasi yang melonjak, campur tangan pemerintah dalam pasar yang sangat kuat menghasilkan lingkungan yang tidak menguntungkan bagi perkembangan industri nasional. Pada periode 19